Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Hari ini kita akan membahas statistik mengenai time series dan forecasting, atau dalam bahasa Indonesianya data runtun waktu, dan forecasting ini adalah peramalan. Saya ambil bahannya dari textbook kita, Lin et al. Nah, goals kita hari ini adalah yang pertama kita akan mendefinisikan dan menjelaskan komponen dari time series. Kemudian yang kedua kita akan men-smoothing time series menggunakan moving average. Yang ketiga kita akan smoothing data time series menggunakan weighted moving average. Yang keempat kita akan menggunakan analisis regresi untuk fitting linear trend line pada data time series. Yang kelima kita akan menggunakan analisis regresi juga, tapi untuk time series dengan tren non linear. Yang keenam kita akan menghitung dan mengaplikasikan seasonal index. Yang ketujuh kita akan melakukan deseasonalize time series menggunakan seasonal index. Artinya apa? Kita akan menghilangkan efek musim atau efek seasonal di data time series menggunakan seasonal index. Yang pertama adalah kita akan mendefinisikan dan menjelaskan tentang komponen yang ada pada time series. Nah, pertama, apa itu time series? Jadi, time series itu atau data runtun waktu adalah gabungan dari data-data dari satu periode ke periode selanjutnya. Jadi, periodenya itu ada banyak, tapi data yang kita cek atau kita observasi itu adalah data yang sama, bisa dalam mingguan, bulanan, 3 bulanan ataupun tahunan. Jadi misalnya kalau kita melihat data penjualan minggu pertama, penjualan minggu kedua, penjualan minggu ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau di sini berarti time series itu kita menganalisis menggunakan data historis. Nah, jadi time series ini biasanya digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan saat ini dan juga untuk merencanakan peramalan di masa yang akan datang. Nah, ini biasanya kita bisa membuat peramalannya itu di jangka waktu yang relatif panjang. Nah, ada asumsinya. Asumsinya adalah pola yang ada sebelumnya itu akan berlanjut untuk masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih pola yang sudah ada, kita bisa memforecast atau meramalkan kejadian yang di masa akan datang itu dengan pola yang sudah ada. Jadi pola yang sudah ada itu kita harapkan akan berulang lagi di masa yang akan datang. Nah, apa aja sih komponen di time series itu? Jadi di sini ada 4. Yang pertama itu adalah secular trend. Nah, di sini kita sudah banyak dapat data, kemudian kita lihat trennya, kita lihat arahnya, tapi kita lakukan smoothing. Nah, ini adalah secular trendnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah cyclical variation. Nah, jadi kalau di cyclical variation itu kita melihat adanya tren atau pola yang berulang. Jadi ada naik, kemudian ada turun di data time series dengan periodenya itu lebih dari 1 tahun. Jadi pola naik kemudian turunnya itu biasanya itu terjadinya itu di periode lebih dari 1 tahun. Kalau misalnya dalam satu periode yang 1 tahun itu dikenal dengan seasonal variation. Jadi dia naik turunnya itu terjadi dalam satu waktu. Nah, pola naik turun dalam 1 tahun itu dia akan berulang lagi di tahun yang akan datang. Kemudian 2 tahun yang akan datang berulang terus, naik turun dalam 1 tahun. Jadi kalau kita lihat cyclical variation sama seasonal variation itu hampir mirip, tapi cyclical variation itu dia lebih
jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Kalau seasonal variation itu dia dalam 1 tahun. Nah, yang keempat adalah irregular variation. Jadi di sini kita nggak bisa lihat polanya. Jadi tidak ada polanya. Diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang namanya episodik. Kalau episodik ini dia tidak bisa diperkirakan, tapi kita bisa identifikasi. Misalnya apa? Kalau misalnya terjadi perang, biasanya terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tapi kita tidak bisa prediksi kapan perang itu terjadi, tapi kita bisa mengidentifikasi kalau misalnya terjadi perang, yang terjadi selanjutnya apa. Kemudian yang kedua itu adalah residual. Nah, kalau residual ini nggak bisa diprediksi dan tidak bisa diidentifikasi, biasanya disebut dengan noise. Nah, kalau secular trend, cyclical variation sama seasonal variation itu seperti apa sih pola atau gambarnya di time series? Kita akan cek satu persatu. Kalau yang irregular variation itu pasti dia tidak ada polanya sama sekali. Nah, ini adalah yang secular trend. Nah, jadi di sini kalau dilihat dari data time series yang ada, dia membentuk pola tertentu. Jadi di sini polanya adalah pola naik ya di sini. Kemudian kalau cyclical variation, jadi dia itu naik turun periodenya lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada naik, kemudian turun, ada naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Lebih dari 1 tahun. Nah, di sini kalau ini cyclical variation, nah ini garis putus-putus di sini ini adalah long term secular trendnya. Jadi kita sudah smoothing data time seriesnya untuk mendapatkan tren tertentu, long term trendnya. Kalau seasonal variation dia dalam 1 tahun kalau di sini. Nah, ini kita lihat ya. Ini dilihat quarter. Nah, ini quarter 1, quarter 2 naik, quarter 1 naik ke quarter 2, kemudian turun di quarter 3, mulai naik lagi di quarter 4, quarter 1 naik lagi, quarter 2 naik, kemudian turun di quarter 3. Nah, kalau dilihat di sini dia akan berulang terus nih. Dalam setahun terjadi naik dan turun, ini 1 tahun ya, dari quarter 1 sampai quarter 4. Kemudian berulang lagi di tahun kedua. Jadi naik di quarter 1 sampai quarter 2, kemudian turun di quarter 3 dan seterusnya. Dia naik turun di waktu 1 tahun, kemudian dia berulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau di sini kita smoothing data time seriesnya, kita akan mendapatkan trend line-nya di sini ya. Nah, jadi kalau tadi kita tahu secular trend, kemudian tahu cyclical variation, dan ada lagi seasonal variation, di sini kita akan melakukan smoothing data time series tersebut agar mendapatkan trennya dengan menggunakan moving average method yang pertama. Nanti ada lagi weighted moving average method. Nah, di sini digunakan untuk mensmoothing data time series untuk mendapatkan atau melihat trennya. Kemudian biasanya si moving average method itu merupakan metode dasar yang digunakan untuk mengukur seasonal variation. Nah, lalu moving average method ini bisa diaplikasikan ketika data time seriesnya itu mengikuti linear trend. Nah, kemudian dia mempunyai pattern atau pola tertentu. Kalau dia tidak mempunyai pola, itu biasanya akan sedikit percuma menggunakan moving average method karena kita tetap tidak bisa mendapatkan trennya. Nah, setelah ini kita akan melihat atau menghitung moving average method, tapi di datanya itu lebih dari 1 tahun, bukan data yang hanya 1 tahun saja.
Nah, karena dia itu lebih dari 1 tahun, berarti kita akan punya 3 komponen, yaitu trend, cycle, dan irregular. Nah, kan tadi yang komponen time series kan ada 4 ya. Ada secular trend, kemudian yang kedua cycle variation, yang ketiga seasonal variation, yang keempat adalah irregularity variation. Nah, karena datanya itu lebih dari setahun, berarti kita tidak bisa melihat seasonal variationnya. Kita hanya bisa melihat trend, cycle, dan irregular. Ini T, C, dan I. Trend, C, cycle, dan irregular. Nah, ini tidak mempunyai seasonal variation karena datanya itu kita kita rekam, datanya itu dicatatkan annually, jadi dicatatkan per tahunnya, jadi tidak bisa melihat seasonal variation. Nah, apa si moving average ini nanti dia akan men-smoothing data time series dengan menghilangkan cycle dan irregularnya. Jadi yang tersisa tinggal apa? Tinggal trennya. Jadi kan yang pertama tadi ada trend, cycle, dan irregular. Kita aplikasikan si moving average akan menghilangkan cycle dan irregular, berarti sekarang yang tersisa hanya trennya. Nah, ini jadi guna moving average itu untuk melihat tren di data time series. Nah, kalau durasi dari cycle-nya itu konstan, kemudian amplitudo dari cycle-nya itu sama, cyclical dan irregular fluctuation itu bisa dihilangkan menggunakan moving average. Jadi hasilnya itu adalah tren. Trennya itu dalam bentuk satu garis, dalam bentuk garis tertentu. Apakah tren naik ataupun tren turun di sini. Nah, ini contohnya ya. Kita punya data penjualan dalam juta dolar dari tahun 91 sampai 2016. Nah, ini yang disebut dengan data time series. Data penjualan saja diamati secara runtun waktu dari tahun 91 sampai 2016. Nah, ini data aslinya yang hijau ini. Data penjualannya. Kalau kita lihat di sini ada cycle variationnya kan, dia naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, cycle naiknya itu terjadi selama 4 tahun, kemudian di tahun keempat turun selama 3 tahun, kemudian naik lagi 4 tahun, turun lagi 3 tahun, dan seterusnya. Kemudian amplitudonya juga sama ya, besaran naiknya itu ini dari 1 ke 5 berarti 4 juta, turun ke 2 berarti 3 juta, lalu naik lagi di sini dari 2 ke 6 berarti 4 juta, turun lagi 3 juta, dan seterusnya. Nah, baru di sini kita bisa mengaplikasikan moving average untuk menghilangkan cyclical dan irregular, nanti akan menghasilkan ini satu tren, satu garis tren. Nah, kalau di sini dicontohkan moving average-nya itu atau rata-rata bergeraknya itu adalah 7 tahunan. Nah, bagaimana cara mencari moving average 7 tahunan ini? Berarti di sini kita jumlahkan dulu data sel selama 7 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita jumlahkan dari 91 sampai 97. Jumlahnya 22. Datanya kita taruh di tengah-tengah. Tengah-tengah tahun ke-7 itu adalah tahun ke-4. Itu tahun ke-94. Nah, kemudian 22 ini kita bagi dengan 7. Atau kita hitung rata-ratanya selama 7 tahun menghasilkan 3,143. Nah, seterusnya di 23 ini berarti kita hitung dari tahun 92 sampai 98. Tambahkan semuanya, kita taruh di tengah-tengah antara tahun 92 sampai tahun 98, yaitu tahun 95 di sini. Nah, jumlahnya 23 dibagi 7 adalah 3,286.
Nah, lalu kalau ini kita bikin grafik, ini juga kita bikin grafik, akan menghasilkan gambar atau chart seperti ini. Ini adalah data aslinya, data salesnya. Ini adalah data moving average 7 tahun. Kita cek di Excel ya. Nah, ini moving average. Ini adalah data penjualan selama 7 tahun. Kita langsung hitung moving average 7 tahun sama dengan average dari tahun 91 sampai 97 selama 7 tahun. Oke, kemudian kita drag ke bawah. Nah, berarti di sini situ sampai, nah di sini datanya sampai B28, berarti masih benar ya. Ini B29. Nah, kita sudah tidak punya data di sini, berarti ini kita hapuskan saja. Ini juga dihapus, ini juga dihapus. Nah, ini adalah moving average 7 tahun. Sekarang kita buat grafiknya. Benar nggak sama dengan PowerPoint? Oke, kita pilih yang ini ya. Nah, terlihat ya, data salesnya yang ini, kemudian data moving average-nya yang ini. Jadi moving average di sini bisa untuk men-smoothing data time series yang tadinya seperti ini ya, bergelombang, kita smoothing menjadi satu garis lurus dengan menghilangkan cyclical variation dan irregular variation. Nah, lalu sekarang gimana kalau misalnya kita menghitung moving average enggak 7 tahun, tapi di sini 3 tahun dan 5 tahun moving average. Nah, kita balik ke Excel. Jadi di sini kenapa biasanya moving average itu datanya ganjil? Supaya dia bisa, data moving average-nya bisa ditaruh di tengah-tengah data tahun yang kita jadikan moving average. Kalau misalnya kita moving average 4 tahun, berarti dari 91 ke 94, tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya kan ada di 92 sampai 92 dan 93. Jadi dia harus kita lakukan center moving average. Nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Jadi biasanya moving average itu selalu ganjil. Yang ini kan 7 tahun, naruhnya di tengah-tengah antara tahun, kalau 7 tahun berarti di tengahnya itu adalah tahun ke-4. Nah, kalau 3 tahun berarti tengah-tengahnya itu adalah tahun ke-2. Kita cari moving average-nya 3 tahun, kita drag ke bawah. Nah, berarti di sini sampai tahun 2015 ya, B50. Ini sudah B51, kita nggak punya data di sini, kita hapuskan. Lalu moving average 5 tahun, kalau 5 tahun berarti tengah-tengahnya itu di tahun ke-3. Kita cari average-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita enter. Nah, di sini ini enggak ada, ini juga tidak ada, ini 51 ya, tidak ada. Nah, di sini sampai 50 masih ada data kita. Nah, ini ada moving average 3 tahun, moving average 5 tahun. Sekarang kita cek grafiknya. Nah, kalau dilihat di sini ya, ini yang biru itu adalah data production. Kemudian yang merah moving average 3 tahun. Jadi sudah mulai smooth dibandingkan data mentahnya, data productionnya. Kemudian moving average 5 tahun yaitu hijau. Nah, hijau ini lebih smooth datanya, lebih kelihatan tren garis lurusnya. Trennya naik ya di sini ya, dibandingkan moving average 3 tahun. Kita balik ke PowerPoint. Nah,
Selain moving average, kita bisa menggunakan weighted moving average untuk smoothing data time series.